Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan segenap jamaah salat Isya tarawih plus witir Masjid Abu Adnan yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan maunahnya, sehingga di malam hari yang cerah dan barokah ini fa insyaallah kita memasuki malam yang keempat. Betul, maksud saya di bulan Maret. Kalau Februari kan sudah terlewat. Kalau sekarang kita memasuki malam yang keempat, yaitu di bulan Maret. Sebab boleh jadi puasa tahun sekarang ini merupakan puasa paling lama, Pak. Berapa bulan? 2 bulan. Betul, puasa di bulan Februari dan bulan Maret. Nah, oleh karenanya dengan penuh pengharapan, walaupun masih banyak kekurangan, jauh dari kata kesempurnaan, mudah-mudahan semua amal ibadah kita disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wa salamuh biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan barokah lantunan solawat menjadikan wasilah dan sebabiyah khususnya kepada segenap jamaah Masjid Abu Adnan, umumnya jamil muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurrahum dhulmatani. Allah memberikan kabar kepada seorang nabi yang mendapatkan gelar kalimullah, yaitu Nabi Musa. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah berikan kepada umat Muhammad
yaitu dua cahaya, supaya umat Rasulullah ini tidak merasakan kegelapan di dua alam. Jadi umat Rasulullah cukup dengan dua cahaya, niscaya tidak akan mengalami kegelapan di dua alam. Nabi Musa bertanya, "Wa man nuron, apakah dua cahaya ini ya Allah?" Allah menjawab, yang pertama nurul Ramadan, lalu yang kedua nurul Quran. Umat Rasulullah diberikan dua cahaya, satu cahaya Ramadan, yang kedua cahaya Al-Quran. Lalu dengan dua cahaya ini umat Rasul tidak akan mengalami kegelapan di alam apa ya Rabb? Allah menjawab, dzulmatun fil qabri wa dzulmatun yaumal qiyamah. Yang pertama, umat Rasulullah dengan dua cahaya ini akan selamat dari dua kegelapan. Satu, gelapnya alam kubur. Ayo saya mau tanya, alam kubur itu terang apa gelap? Kalau enggak percaya silahkan masuk dulu, nanti saya belakangan. Kalau enggak percaya silahkan balik lagi ke Masjid Abu Adnan. Lalu yang kedua, dzulmatun yaumal qiyamah, kegelapan nanti di yaumal qiyamah. Setiap datangnya bulan suci Ramadan, pasti kita tidak lepas dari bacaan ayat suci Al-Quran. Betul. Kalau saya amati setiap datangnya bulan suci Ramadan, maka mau tidak mau kita semuanya harus menerima perbedaan. Sebab perbedaan merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari. Ada umat Islam yang mengawali puasa bulan suci Ramadannya ikut Muhammadiyah, betul. Bahkan hari Selasa pun sudah ada yang puasa, Pak. Kalau saya melihat di kabar di Jember itu ada hari Selasa sudah puasa, di Sumatera juga hari Selasa sudah puasa. Ada umat Islam yang ikut Ormas Muhammadiyah hari Rabu sudah puasa. Yang ketiga, umat Islam di Indonesia khususnya ikut NU dan pemerintah puasanya hari Kamis. Nah, oleh karenanya bisa ditarik kesimpulan, ada umat Islam puasanya ikut Muhammadiyah, silahkan. Ada umat Islam mengawali puasa Ramadannya ikut NU dan pemerintah, silahkan. Yang lebih parah ini nomor 3, Pak. Mulai Serbia sampai Surabaya, mulai Pakistan sampai Pakistan, mulai Jepang sampai Malang, ini paling banyak tidak ikut Muhammadiyah, tidak ikut NU, langsung ikut hari raya. Jadi enggak puasa langsung ikut hari raya. Ini kalau di Malang saya yakin banyak. Kalau di daerah sini insya Allah saya yakin ya. Nah, oleh karenanya dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita jangan lupa kita ini punya kitab suci. Apa? Al-Quran. Kalau kita ikut Imam Syafi'i rahimahullah, beliau selama bulan suci Ramadan mengkhatamkan Al-Quran kurang lebih sittina marwah, kurang lebih sekitar 60 kali, Pak. Ini Imam Syafi'i. Kalau Imam Masjid Abu Adnan berapa kali? Nah, oleh karenanya minimal ketika Ramadan kalau kita membaca 1 juz terlalu berat, ya dicicil. Habis sholat duhur setengah halaman, habis asar setengah halaman, kemudian habis maghrib, isya, subuh kita istiqomahkan, lama-lama khatam Quran, Pak. Kalau kita membaca langsung 1 juz bagi orang yang tidak terbiasa itu berat, betul. Ayo kita biasanya menyimak teman-teman kita yang tadarusan. Coba kalau teman kita membacanya 1 juz, kita menyimaknya bagaimana, Pak?
Bagi kalangan kita umur sudah 60 lewat, akhirnya dengkulnya yang ada bukannya ikut ngaji. Ngapunten cak, lo sampean kita anteni ngaji kok suemen, salah-salah lututku wis geringgingan, wis kemeng, akhirnya nggak jadi ngaji. Yang benar adalah ngaji 1 lembar, 2 lembar, disimak, ada salahnya kita terima, pulang ke rumah kita koreksi, kita pelajari, tahun depan bacaan ayat suci Al-Quran kita sudah top, betul. Tapi kalau kesalahan kita nggak dikoreksi, nggak dipelajari, tahun depan dia akan terus selamanya salah. Kalau kita ngaji Quran pengen benar, saya kasih resep, mau apa enggak? Kalau kita pengen ngaji Quran benar 100%, tidak ada yang menyalahkan, ngaji sendirian benar selamanya. Betul. Kalau kita ngaji sendirian nggak ada yang menyalahkan, 100% benar semuanya. Itu versi kita. Betul. Nah, oleh karenanya jadikanlah Al-Quran sebagai pelita di dalam kegelapan. Ayo, kita terus terang lebih cenderung sering membaca Al-Quran, apakah kita lebih sering memegang HP, Pak? Apalagi sebentar-sebentar lihat toktik. Masya Allah. Padahal ayat suci Al-Quran itulah yang akan menemani nanti kita di alam barzah. Al-Quran itu 30 juz. Kita hafal 30 juz apa juz 30? Alhamdulillah, saya walaupun seperti ini berusaha sudah 30 juz, Pak. Jadi bukan juz 30, saya sudah 30 juz. Nah, itu berapa tahun saya menghafal? Lama, Pak. Jadi butuh proses kita menghafal Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita kalau hafal Al-Quran, Al-Quran yang ada di dalam diri kita, kita baca terus menerus, maka nanti di yaumul qiyamah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Ustaz, saya kalau 30 juz berat. Jangankan 30 juz, juz 30 saja enggak hafal, enggak masalah, yang penting kita rajin membaca saja. Hafalnya Yasin, baca Yasin. Hafalnya Ar-Rahman, baca Ar-Rahman. Hafalnya Al-Waqiah, baca Waqiah. Hafalnya Al-Mulk, silakan baca Al-Mulk. Ada salah satu surat dalam Al-Quran yang ketika kita sebelum tidur kita baca. Surah apa? Al-Mulk. Surah Al-Mulk kalau kita sebelum tidur coba kita bacakan. Baca surah Al-Mulk baru kita tidur. Saya kalau sholat sunnah hajat terus terang saya enggak pernah lebih dari 2 rakaat. Saya kalau sholat sunnah hajat 2 rakaat. Rakaat pertama Waqiah, rakaat kedua Al-Mulk. Nah, ketika kita sebelum tidur mengistiqomahkan membaca surah Al-Mulk, kalau ajal menjemput kita, kita dipanggil oleh Allah, nanti surah Al-Mulk akan membela kita. Walaupun ada orang yang sholatnya, kita ini kan termasuk STMJ, Pak. Sholat terus maksiat jalan. Nah, ketika sholat terus maksiat jalan tapi tiap malam membaca surah Al-Mulk, sehingga diceritakan ketika di padang mahsyar ditimbang banyak amal jeleknya daripada amal baiknya. Ketika mau disiksa, surah Al-Mulk akhirnya keluar. Ya Allah, saya tahu Engkau juga Maha tahu. Orang ini tiap malam membaca saya. Kalau Engkau hendak menyiksa mayit ini, jenazah ini, tolong hapus dulu nama saya dari jajaran surah Al-Quran. Akhirnya bagaimana? Surah Al-Mulk akan memberikan syafaat kepada kita. Ini surah Al-Mulk saja, apalagi kalau kita rajin membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran sebagai pelita di kegelapan zaman.
zaman kita hidup sekarang di dunia, apalagi nanti di akhirat. Makanya ini anjuran Rasul. Makanya kuburan itu yang di kepalanya persis apa namanya kalau bahasa Indonesia? Batu nisan. Jadi batu nisan itu adalah bahasa Al-Quran. Faj'al laka munisan bi qiraatil Quran. Rasulullah menganjurkan kepada kita ketika satu saat kita meninggal, maka silahkan cari teman untuk menemani kita. Siapa? Istri kita? Enggak mungkin, Pak. Anak kita? Enggak mungkin. Saudara? Apalagi teman? Apalagi? Yang akan menemani kita adalah bacaan ayat suci Al-Quran. Faham? Biasanya berapa menit kalau temennya? Sampun. Ya keranten nggih sampun. Jadi ngapunten. Saya kesimpulannya, jadikanlah Al-Quran sebagai pelita di kegelapan zaman. Zaman ketika kita sekarang, lebih nanti di padang mahsyar. Jadi dua hal ini saya tolong titip, Al-Quran dan juga bulan Ramadan. Jaga, kalau tidak ada udur jangan sampai enggak berpuasa, terkecuali kalau ada udur. Apa sebabnya? Orang Islam sehat balik berakal, satu hari tidak puasa, tidak ada udur, walaupun diqadha di bulan Syawal sampai ketemu Ramadan tahun depan, pahalanya tidak akan sama. Karena apa? Karena tidak menghormati bulan suci Ramadan. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya kepada khusus kepada saya, umumnya jamaah Masjid Abu Adnan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir diberikan oleh Allah umur yang barokah, rezeki melimpah ruah barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri keturunan yang solih solihah, dilindungi dari segala bentuk bala, bencana, musibah, fitnah, ditetapkan akidah sunnah wal jamaah. Suatu saat kita menghadap Allah, mudah-mudahan membawa gelar predikat husnul khatimah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.